Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giannis Andreas, kelas 11 MIPA 1, absen 15. Kali ini saya akan mempresentasikan pendidikan agama Islam bab muamalah. Materi yang akan dibahas ini ada 5, yaitu yang pertama yaitu prinsip ekonomi Islam, kedua jual beli dan hiyar, ketiga syirkah, keempat riba dan bunga, dan yang kelima bank secara Islami. Prinsip ekonomi Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau dasar, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak. Adapun ekonomi adalah urusan keuangan rumah tangga, negara, atau organisasi. Adapun prinsip yang diterapkan dalam ekonomi Islam adalah asas atau dasar yang dipergunakan untuk mengatur atau menjalankan sistem perekonomian di dalam Islam. Prinsip dan praktek ekonomi Islam ada 3, yaitu hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Yang kedua, hendaklah kegiatan ekonomi teradministrasikan dengan tertib. Dan yang terakhir adalah dilakukan secara terencana dan profesional. Jual beli. Dalam Islam, jual beli disebut dengan al-bai'. Al-bai' memiliki pengertian secara bahasa, yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Adapun pengertian jual beli menurut istilah syara adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda atau barang yang dijual dan yang satu menerima barang atau uang yang bernilai sepadan dengan barang yang dijual. Syarat dan macam dari jual beli yaitu adalah sebagai berikut. Syarat jual beli yaitu adanya akid, adanya makut alaih, dan adanya sigot. Dan macam jual beli yaitu ada yang berdasarkan kehalalan, berdasarkan keharaman, jual beli sah dan tidak terlarang, dan jual beli yang terlarang dan tidak sah. Dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli terdapat pada Quraisy surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hiyar. Pengertian macam dan tujuan hiyar. Yang pertama itu adalah pengertian hiyar. Hiyar artinya memiliki kebebasan melakukan pilihan. Dalam proses jual beli, hiyar berarti kebebasan para penjual atau pembeli untuk memilih, meneruskan atau membatalkan proses jual beli. Yang kedua, itu macam-macam. Hiyar memiliki beberapa macam, yaitu hiyar majlis, hiyar syarat, dan hiyar aibi. Dan yang ketiga itu tujuan hiyar. Tujuan hiyar yaitu untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Materi yang keempat yaitu syirkah. Ditinjau dari segi bahasa, syirkah mempunyai arti ikhtilat atau pencampuran atau persekutuan. Syirkah menurut istilah adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik dalam usaha maupun jasa, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama sesuai kesepakatan. Akan tetapi, jika dalam syirkah yang dilakukan terdapat kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung dua belah pihak yang melakukan syirkah. Syarat dan rukun syirkah. Syarat syirkah yaitu orang yang syirkah sudah balik, berakal sehat, dan merdeka. Yang kedua, pokok atau modal yang dioperasikan hendaknya jelas dan dapat diuangkan atau diukur dengan uang. Yang ketiga, anggaran dasar dan rumah tangga jelas sehingga terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Yang keempat, untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal masing-masing. Rukun syirkah, anggota yang bersyirkah. Yang kedua, anggota akad atau makut alaih mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga,
pokok-pokok perjanjian, dan yang keempat syigat atau ijab dan kabul. Riba. Riba menurut bahasa Arab adalah az-ziyadah, yang berarti tambahan atau nama yang berkembang. Adapun secara istilah, riba adalah tambahan pembayaran dalam sebuah transaksi, baik jual beli, utang piutang, maupun lainnya yang bertolak belakang dengan prinsip muamalah. Macam-macam riba itu ada 4, yaitu ada riba fadl, riba qardi, riba nasi'ah, dan riba yat. Bunga. Adapun konsep bunga dalam perspektif Islam, yaitu bahwa bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Yang terakhir, bank secara Islami. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah muncul karena ada kesadaran tentang dilarangnya riba dalam Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba sebagai berikut, yaitu mudabarah, musyarakah, wadiah, dan qardul hasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.